Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara, mari kita berdoa. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini selain untuk nanti Mas Adam yang akan memaparkan mempraktekkan mengenai input subkegiatan dan klik indikator yang ada di SIPD sesuai dengan Kepmen 0505889. Perlu kita juga pahami bersama-sama nanti untuk kegiatan yang ada di sekretariat, yang ada di OPD-OPD, nanti saya kira untuk kegiatan tersebut masih tetap bisa sesuai dengan yang ada di DPA 2022 saat ini. Artinya tidak perlu terlalu banyak berubah. Saya izin share screen ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mencermati di dalam subkegiatan yang ada di sini, ya Bapak Ibu sekalian. Misalnya Pak, ini kami berbicara mengenai kegiatan yang ada di kesekretariatan, ya, karena kan relatif untuk semua OPD kurang lebih sama. Jadi misalnya pada kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Dulu sebelum ada Kepmen 050 yang sudah ada indikatornya ini, kita biasanya menggunakan dua subkegiatan ini. Sekarang sudah ada tambahan lagi, yaitu berupa penyusunan RKA dan juga penyusunan untuk perubahan RKA SKPD. Kemudian untuk DPA dan juga perubahan DPA SKPD. Kalau menurut hemat saya, tampaknya kegiatan-kegiatan ini terlalu kecil-kecil, nanti rupiahnya hanya untuk makmin rakor saja untuk belanjanya. Sehingga lebih kepada kita menggunakan subkegiatan yang lama saja. Misalnya kita menggunakan 001 ini dan 06 ini, seperti itu. Selanjutnya pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah. Yang kita gunakan ada satu ini untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Yang kedua penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN yang digunakan untuk honor-honor pengelola keuangan barang kepegawaian ASN. Jadi kurang lebih sama saja ya Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan yang ada pada tahun 2022 ini karena sudah kita cocokkan bersama dulu ya. Kemudian penggunaan saya langsung saja turun ke administrasi umum. Nah, di sini kalau kita gunakan untuk penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor. Di sini yang kita belanjakan. Kemudian penyediaan peralatan perlengkapan kantor, misalnya AC, komputer printer, dan sebagainya. Berbeda dengan penyediaan peralatan rumah tangga. Misalnya ini, Eko kompor, ini ada tangga, dan sebagainya. Kemudian bahan logistik kantor berupa ATK, materai, dan sebagainya. Barang cetakan dan penggandaan, mencetak buku, laporan, belangko, dan sebagainya. Kemudian penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Ini untuk pengadaan pembelian koran dan majalah misalnya. Tetapi lebih setuju kalau misalnya ini diperkecil saja rupiahnya, tidak perlu banyak-banyak. Kita membeli koran macam-macam, tapi sekarang ini kan semuanya sudah sistem online, ada koran atau majalah secara online. Kemudian fasilitasi kunjungan tamu, makmin rapat, ini plakat bila mana dibutuhkan. Tapi biasanya ini ada di bagian umum, umpro, umum dan protokol. Kemudian penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, ini yang untuk SPPD, perjalanan dinas luar maupun dalam Yogyakarta, Jogja. Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD, box arsip, kartu dan sebagainya seperti itu. Nah, yang 11 adalah, apunten Bapak Ibu sekalian,
Untuk ini yang ke-11 yaitu dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Di sini adalah subkegiatan yang baru yang ada di dalam Kepmen 050 5889. Posisi sekarang ini Kabupaten Bantul sudah mendapat penghargaan SPBE dengan nilai tertinggi dari seluruh kabupaten yang ada di Indonesia seperti itu, sehingga dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE pada SKPD ini kami harapkan bisa digunakan oleh setiap OPD. Ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwasanya memang ada dukungan oleh SKPD untuk SPBE di dalam dokumen perencanaan. Karena begitu kita mengambil sebuah kegiatan ini nanti kan akan muncul dalam Renstra dan renjanya OPD masing-masing. Penggunaan untuk kegiatan ini adalah untuk antara lain pemeliharaan aplikasi, bisa juga untuk PPID dan juga Makmin Rakor tentunya. Ini yang untuk subkegiatan yang ada di dalam kesekretariatan atau rutin. Satu hal ini. Kemudian, saya Bapak Ibu, saya akan melanjutkan lagi untuk hal yang lain, yaitu sesuai dengan hasil kemarin di rapat di Gedung Induk, itu yang sudah kita menyarankan untuk mulai menginputkan tanggal 21 sampai dengan tanggal 24. Sebenarnya karena ada beberapa OPD yang belum selesai dalam hal verifikasi lapangan POKIR, sehingga datanya belum bisa kami peroleh. Nah, untuk memulai, Bapak Ibu sekalian bisa memasukkan inputan mengenai pendapatan. Jadi ada banyak OPD penghasil pendapatan. Nyuwun tulung karena pendapatan ini kita menggunakan angka yang sama dengan tahun 2022. Tolong bisa diinputkan sama seperti yang di tahun 2022. Seperti ini. Saya kira Bapak Ibu di OPD tinggal nyalin saja yang dari DPA tahun 2022. Karena kami nanti setting untuk pendapatannya asumsinya masih sama dengan 2022. Saya kira itu dari saya. Nanti Mas Adam akan memerincikan tentang cara-cara menginputkan dalam SIPD karena ada beberapa hal yang memang baru seperti itu. Untuk diinformasikan juga Bapak Ibu, setelah nanti kita menginputkan tanpa rincian, RKA tanpa rincian, setelah untuk itu digunakan untuk kita mengambil data sebagai bahan musrenbang. Setelahnya nanti kita akan mengadakan pertemuan untuk menginput yang dengan rincian. Kami akan mencermati dulu apakah memang ada perubahan yang tertentu, karena SIPD ini pada saat maintenance kita tidak terinformasi yang di maintenance itu di posisi mana saja, atau ada update-update di posisi mana saja, itu tidak terinformasi ke kabupaten kota maupun provinsi, sehingga kita harus mencoba-coba dulu, baru nanti kami bisa menginformasikan ke Bapak Ibu sekalian. Saya kira demikian dari saya. Nanti monggo Mas Adam dilanjutkan dengan langkah-langkah untuk input dalam SIPD dengan adanya Kepmen 0505889 ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Adam. Baik, terima kasih Bu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin share screen ya Bapak Ibu. Ya, jadi untuk input subkegiatan pada tahapan rancangan RKPD 2023, kemarin kan Bapak Ibu sudah menginputkan data subkegiatan di rancangan awal. Nah, semua inputan itu sebenarnya masih ada datanya, cuman itu kan masih menggunakan base dari Kepmen yang lama, bukan Kepmen 50 5889. Kalau Bapak Ibu melihat pada SIPD atau subkegiatannya, subkegiatan dalam SIPD masing-masing perangkat daerah, akan tertulis di sini
ada notifikasi oranye, harap pindahkan ke referensi baru. Nah, di sini memang Bapak Ibu diminta untuk memetakan semua subkegiatan yang ada di dalam renja Bapak Ibu ke dalam subkegiatan sesuai Kepmen 505889. Sebenarnya nama subkegiatannya akan sama, cuman nanti mungkin ada beberapa subkegiatan yang bercabang, misalnya yang awalnya subkegiatan itu punya 3 indikator, kemudian setelah ada Kepmen 50, ada indikator yang dirasa tidak bisa terinclude dalam satu subkegiatan. Mungkin dia harus memunculkan subkegiatan baru. Nah, itu nanti Bapak Ibu harus menginputkan subkegiatan baru tersebut. Nah, pertama, untuk pemetaan ini yang digunakan adalah akun kepala bidang pengampu kegiatan. Misalnya di sini saya menggunakan akun kepala bidang perencanaan, akun Budiana, untuk memetakan semua subkegiatan yang ada di bidang perencanaan. Misalnya saya ambil contoh, kalau login nggak ada masalah, ya Bapak Ibu masih sama. Nanti setelah login pilih subkegiatan, pilih renja ini, klik menu 3 di atas ini, kemudian pilih renja, nanti langsung akan masuk ke dalam list subkegiatan Bapak Ibu sekalian. Nanti silahkan dicari subkegiatan sesuai dengan kepala bidangnya atau akunnya. Misalnya untuk bidang perencanaan, subkegiatan yang kami gunakan di antara lain adalah penyiapan bahan koordinasi Musrenbang Kecamatan. Nah, di sini kan ada notifikasi harap pindahkan ke referensi baru. Untuk memindahkan subkegiatan ini ke referensi baru, langsung saja klik tanda panah di sini, tanda panah silang ini. Kemudian ditunggu. Nah, di sini ada pilihan subkegiatan semula dan subkegiatan menjadi. Sesuai Kepmen 50-nya kan sebenarnya subkegiatannya itu sama. Maka dicari subkegiatan yang sama, penyiapan bahan koordinasi Musrenbang Kecamatan. Sudah sama nggih, Bapak Ibu? Kemudian klik simpan. Nah, ada kemungkinan terjadi kesalahan seperti ini. Gagal seperti itu, tapi dicoba lagi simpan. Nanti akan berhasil. Ini sudah sering terjadi nggih Bapak Ibu, jadi nanti tidak perlu kaget kalau gagal sekali, tidak perlu screenshot langsung lapor di grup, tapi cukup dicoba lagi aja. Simpan, nanti insya Allah berhasil. Nah, setelah berhasil, akan muncul subkegiatan yang sudah dipetakan tadi. Tadi itu penyiapan ini ya, bahan koordinasi Musrenbang. Nah, ini akan muncul 2. Yang bawah, yang ada tanda dikunci ini adalah posisi subkegiatan awal sebelum kita memetakan ke Kepmen 505889. Jadi ciri-cirinya di sini ada kunci, kemudian semuanya 0. Di sini ini nanti diabaikan saja karena juga nanti dicetak RKPD-nya tidak akan kelihatan. Yang terpakai adalah data. Nah, data terbarunya ini tidak ada kuncinya. Tidak ada logo kunci. Ini adalah hasil pemetaan Bapak Ibu pada subkegiatan tersebut. Kita coba sekali lagi ya. Untuk subkegiatan lainnya, misalnya koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen. Nah, ini subkegiatan punya bidang perencanaan, kita petakan lagi. Klik garis panah silang di sini, samping pagu, menggunakan akun Kabit ya, jangan lupa. Diklik, kemudian muncul form ini, form pemutakhiran. Kita cari subkegiatannya.
koordinasi penyusunan. Nah, ini kan secara kode juga sudah sama, namanya juga sama. Kemudian klik simpan. Gagal, nggak apa-apa, nanti lagi berhasil. Sudah berhasil, nanti bisa dicek koordinasi penyusunan. Nah, di sini sudah muncul subkegiatan yang sesuai Capman 505889. Nanti ketika sudah selesai semua, misalnya ini posisinya Bapak Ibu sudah selesai memetakan semua subkegiatan ke Capman 505889. Ketika dicetak, nanti akan muncul semua subkegiatan yang sudah terpetakan. Nah, untuk mencetak nanti bisa menggunakan akun kepala. Di sini saya coba menggunakan akun Bu Fenty. Bentar. Nah, ini akun Bu Fenty terlihat nih Bapak Ibu. Nah, di sini akun Bu Fenty, akun kepala Bapeda, bisa melakukan cek terhadap hasil pemetaan lewat laporan, bisa RKPD atau Renja. Ini saya klik Renja tadi, rancangan, karena ini tahapannya rancangan. Nah, di sini sesuai yang sudah kita lakukan tadi, muncul sub kegiatan yang sudah terpetakan. Ada tadi kan penyiapan bahan koordinasi dan koordinasi penyusunan penerapan dokumen. Ini sudah kita petakan, ya, Bapak Ibu tadi, maka akan muncul di cetakan. Karena kemarin kan Bapak Ibu menanyakan bagaimana cara input, cara ekspor dari SIPD. Kemudian kenapa kok hasil ekspor SIPD kami kok kosong gitu, nggak ada isinya. Nah, ini memang perlu pemutakhiran supaya keluar di dalam cetak laporan renjanya. Namun di sini bisa kita lihat sama-sama bahwa capaian program, keluaran, hasil kegiatan ini masih kosong. Masih kosong semua, nggih. Capaian program, keluaran subkegiatan. Nah, ini harus diisi masing-masing, nggih. Untuk capaian program dan hasil kegiatan nanti diisi lewat akun kepala. Tadi ini sudah login akun kepala, nggih. Kemudian masuk ke renjanya. Kemudian kita cari sub kegiatan yang sudah terpetakan tadi. Namanya tadi apa? Bahan koordinasi musrenbang. Nah, ini musrenbang. Musrenbang ini ada di dalam kegiatan penyusunan perencanaan, maka nanti kliknya di sini ya. Untuk memetakan indikator program, indikator kegiatan dari sub kegiatan ini, cukup klik kegiatan di atasnya. Jadi untuk mengisi kolom capaian program, hasil kegiatan, dan lain-lain, pokoknya yang berhubungan dengan program dan kegiatan itu yang diedit adalah kegiatan. Hah? Nggak tahu. Nah, di sini akan muncul nggih form untuk kegiatannya. Tadi ada program, kemudian kegiatannya apa. Nah, di sini kalau dulu kita bisa menyalin data indikator outcome dari Renstra. Namun demikian, tadi sudah kami konfirmasi ke Kemendagri bahwa ini belum bisa digunakan karena masih tahap penyempurnaan pasca Capman 505889. Jadi terpaksanya ini Bapak Ibu bisa ditulis manual sesuai dengan Renstra Bapak Ibu Renstra yang sudah dilakukan perubahan sesuai dengan Capman 505889. Sebenarnya kan indikator kegiatan mungkin tidak terlalu banyak berubah. Nanti tinggal dikopikan saja di sini, kemudian targetnya berapa, satuannya berapa. Termasuk nanti juga
Ini indikator program ya. Yang ini indikator kegiatannya juga nanti dituliskan secara manual, target dan satuannya. Nanti indikator hasil kegiatan dikopikan saja sama dengan indikator yang di atasnya. Kelompok sasaran nanti juga sama seperti ketentuan yang lalu, misalnya kalau masyarakat Kabupaten Bantul atau sudah ada lokus fokusnya tertentu bisa ditulis di sini. Kecuali program rutin kan mungkin sasarannya di Pemdanya sendiri, di OPD-nya sendiri. Nanti dituliskan lengkap di sini, kemudian simpan, baru nanti akan muncul capaian program, hasil kegiatan, dan kelengkapan lainnya. Kalau keluaran sub kegiatan, nanti Bapak Ibu harus melakukan edit sub kegiatan. Nah, nanti yang hasil pemetaan mungkin akan kembar-kembar ya Bapak Ibu. Jadi ada data lama. Nah, ini kan data yang baru hasil pemetaan. Nah, ini ada juga data lama yang sebelum pemetaan dilakukan. Data-data lama ini tidak usah dihiraukan ya Bapak Ibu karena tidak akan muncul juga di cetakan. Ini kan tadi tidak muncul nggih. Di sini tidak semua subkegiatan keluar, hanya subkegiatan yang dipetakan. Jadi mungkin SCPD-nya akan terlihat kotor karena ada subkegiatan lama gitu, tapi ya itu tidak akan muncul di cetakannya. Dihapus bisa nggak Mas? Yang nggak bisa. Yang nggak dipakai? Nggak bisa karena itu kan sudah dikunci. Sebenarnya saya juga lebih suka dihapus ya karena ini mengotori dan menyulitkan perangkat daerah untuk input, terutama perangkat daerah yang subkegiatannya banyak. Ini yang ada logo hapus, itu adalah subkegiatan yang sudah dipetakan. Nah, ini kan sudah dipetakan, tidak ada logo kuncinya, tidak ada notifikasi oranye. Ini adalah hasil dari pemetaan tadi, itu bisa dihapus. Tapi kalau yang data lama, sesuai dengan Capman lama itu anehnya nggak mau dihapus. Saya coba tadi pakai akun Kasubit, akun kepala bidang, akun Kapit, itu dia tetap nggak ada notifikasi hapus. Nah, jadi dengan sangat terpaksa yang sampah-sampah ini nanti akan terlihat gitu di dalam sub kegiatannya. Cuman kalau dicetak tidak akan terlihat. Nah, kemudian nanti apabila ada sub kegiatan baru dari hasil pemetaan, seperti yang sudah sering didiskusikan di grup maupun yang bertanya melalui private message, kalau ada sub kegiatan baru nanti bisa ditambahkan di sini. Dengan catatan sub kegiatan baru itu adalah hasil dari pemetaan sub kegiatan lama ke sub kegiatan baru. Jadi tidak ujuk-ujuk muncul. Namun untuk program rutin sesuai dengan yang disampaikan Bu Diana tadi kan kurang lebih sama nggih. Tidak terlalu berbeda dengan posisi sub kegiatan rutin yang Bapak Ibu pakai sampai dengan saat ini. Nah, nanti kalau misalnya nambah sub kegiatan teknis, karena memang indikator dari Capman 50589 itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Bapak Ibu, nanti bisa ditambah di sini. Nambah sub kegiatannya seperti biasa ya Bapak Ibu, belum lupa kan caranya, pilih PD-nya, kemudian pilih prioritas provinsi, pilih prioritas pembangunan kabupaten. Nah, nanti karena di posisi rancangan dan rancangan awal RKPD itu ada perbedaan list prioritas, nanti mohon Bapak Ibu lebih mencermati lagi prioritas pembangunan kabupaten kota, karena ada sedikit perbedaan. Kalau dulu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, sekarang ada 6 prioritas pembangunan kota. Nanti akan kami update, mohon Bapak Ibu memilih prioritas pembangunan kabupaten kota yang sesuai dengan rancangan RKPD. Ini pilih sub kegiatannya, nanti kemudian pilih label tag-nya terkait apa, misalnya penanganan COVID, pemulihan ekonomi, dan lain-lain. Sumber dananya.
kemudian berapa pagu dananya, pilih lokasi, Kabupaten Bantul, dilengkapi anggaran subkegiatan, waktu pelaksanaan, dan lain-lain. Nanti klik simpan, nanti tambah subkegiatannya. Jadi semua harus diinputkan, kalau ada subkegiatan baru, harus diinputkan pada tahapan rancangan, karena takutnya nanti ketika rancangan akhir itu, kalau tidak salah sudah tidak bisa ya untuk menambah subkegiatan. Kok tahun lalu sepertinya seperti itu. Jaga-jaga aja, walaupun kita tidak tahu SIPD ke depannya akan berubah atau tidak, tapi belajar dari pengalaman yang tahun lalu kan tidak bisa menambah subkegiatan ataupun menghapus subkegiatan di rancangan akhir. Nah, nanti kami mohon untuk subkegiatan baru bisa ditambahkan di tahapan rancangan ini. Kurang lebih itu Bapak Ibu untuk langkah pemutakhiran. Jadi saya ulang, mungkin pertama yaitu adalah memetakan setiap subkegiatan ini ke dalam Capman-nya. Capman 50. Setelah dipetakan semua, jangan lupa ditambahkan subkegiatan yang tabangan atau subkegiatan baru yang merupakan hasil pemetaan Capman 50 5889. Kalau sudah masuk semua, silahkan diedit subkegiatannya ya. Dipastikan pilihannya sudah benar. Karena ini kan belum ada target dan macam-macamnya ya. Lokasinya juga masih kosong. Ini targetnya kan juga mungkin secara default kosong, nanti tinggal diisi saja. Targetnya juga dipastikan sama dengan Capman 50 5889. Indikatornya kan jelas berubah. Target dan satuannya juga berubah, nanti mohon dipastikan ya. Setelah pemetaan sudah, kemudian tambah subkegiatan kalau ada, sudah dilakukan, kemudian edit subkegiatan juga sudah dilakukan. Nanti silahkan login akun kepala untuk melakukan input indikator program dan kegiatan, dan dilakukan cek laporan Renja dan LKPD-nya untuk melihat apakah hasil input Bapak Ibu sudah masuk semuanya atau belum. Kurang lebih itu, oke, Bapak Ibu, monggo apabila ada diskusi atau pertanyaan, barangkali tadi ada yang terlewat, bisa nggih disampaikan, monggo. Izin Mas, tanya. Oh iya, monggo. Kalau ini kan mumpung revisi Renja sama Renstra ya Mas, ketika kita mau meramekan subkegiatan, dijadikan satu, diperkenankan tidak untuk meramekan subkegiatan, jadi subkegiatannya dikurangi seperti itu. Nah, kalau sepemahaman saya nggih Bu Nala, kalau setiap subkegiatan yang ada di Capman 50 itu kan punya masing-masing punya satu indikator. Kalau dulu kan masih mungkin untuk memasukkan banyak indikator ke dalam satu subkegiatan. Jadi sangat mungkin dirampingkan. Sementara sekarang itu posisinya justru satu subkegiatan, satu indikator. Nah, kalau indikator itu bisa menginclude, apakah itu juga bisa menggambarkan kinerjanya si perangkat daerah? Nanti takutnya ketika dia dirampingkan, nanti ada kinerja yang tidak tergambarkan atau terlihat di dalam subkegiatan itu. Karena beberapa indikator itu sifatnya umum, misalnya kayak jumlah dokumen atau jumlah kegiatan hasil konsultasi, seperti itu. Nanti takutnya subkegiatan itu tidak indikatornya atau kinerjanya tidak terlihat. Tapi kalau yang terkait substansi subkegiatan, mungkin Bu Diana juga bisa menambahkan atau Bapak Ibu yang lain dari bidang perencanaan, kalau sepandangan saya seperti itu. Karena tadi yang sekretariat kan bisa dirampingkan karena
dokumen perencanaan itu dianggap kalau dijabarkan nanti terlalu kecil-kecil duitnya, tapi mungkin berbeda pendekatannya kalau subkegiatan yang sifatnya berkaitan dengan kewenangan perangkat daerah, karena mungkin di situ sebenarnya indikatornya bunyi spesifik ABC, tapi kok menjadi dirampingkan nanti takutnya nggak mencerminkan. Atau Bu Nala ada contohnya apa yang mau dirampingkan menjadi apa gitu? Apa saja yang mau dirampingkan kemudian menjadi subkegiatan apa? Mungkin lebih ke subkegiatan di sekretariat, Mas, mau kita rampingkan. Jadi anggarannya mau dijadikan satu, misalnya subkegiatan laporan per bulan dan subkegiatan laporan akhir itu akan dijadikan satu di subkegiatan laporan per bulan, misalnya katakanlah seperti itu. Jadi yang akhir kan sudah akan terakomodir di subkegiatan di laporan per bulan, mungkin seperti itu, Mas. Jadi lebih ke kesekretariatan sehingga tidak mengubah esensi teknis indikator yang mengampu urusan teknis di urusan sosial, karena mungkin lebih banyak merampingkan yang di sekretariat daripada merampingkan yang di bidang teknis, mungkin begitu. Jadi mohon arahan ketika akan merampingkan kegiatan atau mengurangi subkegiatan, apakah masih diperkenankan dalam revisi Renja Renstra dan entry subkegiatan di aplikasi. Kalau yang terkait sekretariatan kan tadi yang disampaikan Bu Diana adalah tidak perlu menambahkan subkegiatan baru untuk memperinci. Cuman kalau untuk menyingkat atau merampingkan kan berarti menghapus yang ada sekarang. Itu mungkin Bu Diana, apakah sekarang kan mau disamakan juga kalau untuk rutin supaya PD persepsinya tidak beda-beda untuk yang rutin. Kalau disamakan mungkin kita jadi derek. Tadi agak terlambat mengikuti, jadi tidak pas Bu Diana Pangandikan tidak mengikuti. Mohon maaf. Iya Mbak Nala, tadi saya menyampaikan bahwa sebenarnya untuk subkegiatan yang ada di kesekretariatan itu tidak jauh berbeda dengan yang kita ambil yang sudah ada sekarang ini di OPD. Itu dari hasil pencermatan kami di dalam sub-sub kegiatan kesekretariatan. Tadi contohnya misalnya di perencanaan yang disebutkan Mas Adam tadi. Di sana kan ada dokumen perencanaan, saya tak share aja deh. Oh. Ya udah bisa Bu sekarang. Oke. Salah ding, kok salah share ya? Saya sudah salah share file. Misalnya ini Mbak Nala, di dalam kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah di Kepmen 05055889 itu kan ada tambahan untuk penyusunan RKA, kemudian RKA perubahan, DPA perubahan. Nah itu kita bisa tetap aja memasukkan menggunakan ini saja untuk yang RKA seperti itu Mbak. Karena kan tetap dokumen perencanaan perangkat daerah. RKA kan perencanaan juga atau rencana kegiatan dan anggaran. Jadi sebenarnya kurang lebih sama dengan subkegiatan yang sebelumnya kita buat seperti itu. Kita gunakan seperti itu. Apakah akan diseragamkan Bu Diana? Apakah akan diseragamkan sama OPD atau kan kemarin sempat sendiri jadi beberapa kan? Jadi keseragamannya itu tadi itu saya sudah sampaikan Mbak, sama seperti tahun ini itu kan sudah seragam karena kan dulu kita sudah pernah menyeragamkan subkegiatan yang digunakan untuk kesekretariatan pada saat awal kita memperoleh Permen 90 sekitar 2 tahun yang lalu. Oke Bu, oke. Itu nggih. Jadi kita tidak usah terlalu banyak menggunakan energi untuk menyeragamkan lagi seperti itu karena sebenarnya pada saat awal dulu Permen muncul kemudian diganti Kepmen 50 yang dulu
itu kita sudah pernah melakukan penyeragaman seperti itu. Dan sekarang ini setelah kita cermati ternyata sub-sub kegiatannya itu tidak jauh berbeda. Justru memang banyak pecahannya, tapi kalau kita cermati sebenarnya kita bisa menggunakan, tidak perlu kita menggunakan ini semua, tapi kita bisa memasukkannya dalam satu sub kegiatan ini, seperti itu Mbak. Oke Bu, siap. Untuk kemudian yang kedua Bu, untuk validasi validasi usulan pokir bagaimana Nji? Validasi usulan pokir, karena memang ada beberapa OPD yang belum selesai verifikasi lapangan, Mbak, jadi memang kami posisinya belum bisa melakukan validasi mitra Bapeda. Nanti akan kami infokan, Mbak. Yang untuk sekarang ini adalah teman-teman OPD nyuwun tulung untuk menginputkan pendapatannya dulu. Pendapatan yang ada di OPD yang jumlahnya juga kita asumsikan sama dengan tahun 2022. Baik itu pendapatan retribusi ataupun pendapatan pajaknya. Saya kira sementara seperti itu dulu Mbak Nala. Nanti pada tanggal 31 insya Allah kita akan ada pertemuan lagi membahas lebih detail untuk yang RKA dengan rincian. Yang sementara ini kan untuk mengejar musrenbang kita menggunakan tanpa rincian dulu. Jadi sebenarnya memang lebih memudahkan Bapak Ibu sekalian. Yang penting anggaran masuk dan totalnya nanti seperti yang Pak Gu akan kami sampaikan. Gitu, matur nuwun. Ya, matur nuwun Bu Diana. Sami. Mas Adam. Sami. Ada lagi Bapak Ibu mungkin terkait teknis yang lain? Mencapai kategori sangat ya Bu. Kalau kita konversi agak kecil nggih suaranya, Bu, agak kecil Bu suaranya. Nah, ketutup sama suara di belakangnya nih. Sama kapan lewat bantul dengan capaian nilai total 90. Atau mungkin bisa di chat Bu pertanyaannya. Ya, saya chat aja. Soalnya suaranya kecil. Juga sangat memuaskan. Oke, Bapak Ibu mungkin ada yang lain? Halo? Halo Mas Adam. Oke, Bu Vita. Ya, Mas, terkait yang di Bapeda kemarin kan untuk yang untuk yang bidang teknis itu ada perampingan subkegiatan. Terkait yang koordinasi penyusunan dokumen dengan yang asistensi itu kan dijadikan satu. Itu nanti waktu pemutahiran yang koordinasi penyusunan dokumen apa tetap dimutakhirkan atau didiamkan saja, Mas? Yang nggak kepake nggak usah dimutakhirkan, Bu. Nanti kan otomatis dia juga tidak akan dicetak nih. Oh, berarti cuma yang dimutakhirkan yang dipakai aja ya, Mas ya? Iya, ya, yang jelas indikatornya hasil, berarti kan itu dijadikan satu gitu nih, Bu. Indikatornya sudah terinclude di situ gitu nih. Di satu subkegiatan itu sesuai Kepmen 50. Ya, yang kalau tidak terpetakan nanti kan tidak ikut dicetak. Soalnya nanti kalau yang tidak dipakai itu dicetak, dimutakhirkan, nanti sama aja juga harus dihapus kan, malah double tuh Bu kerjanya. Jadi kalau menurut saya yang tadi hasil dirampingkan tidak perlu dipetakan. Nanti malah dia masuk ke cetakan. Oh, oke. Matur nuwun Mas Adam. Bisa sami-sami. Izin bertanya, Mbak Mas Adam. Oh, nggih, Bu. Nggih, Nining Mas dari bagian PK. Iya, Bu. Nggih, yang Setda Mas, yang Setda itu kan kemarin ada beberapa kegiatan yang berubah.
Terus yang di ngendikake Mas Adam pemutahiran dan pemetaan itu yang memetakan kita atau yang memetakan Bapeda. Yang pertama, kemudian yang kedua itu karena ada beberapa kegiatan yang berubah, nanti karena ada kita juga akan menyampaikan rencana kegiatan di tahun 2023 itu juga ke Pak Sekda baru besok Senin. Itu kira-kira tahapan penetapan pagu indikatif dan input kegiatan di aplikasi SIPD itu dimulai kapan, karena untuk sinkronisasi antara paparan yang akan kita sampaikan ke Pak Sekda dengan input di aplikasi SIPD, kan mumpung ada revisi Renstra, Renja, dan kemarin Renja belum boleh dikirim nggih. Kalau yang tes sebenarnya sudah jadi, cuma kemarin ada revisi sedikit dari Bukapek, jadi belum kami kirimkan. Nah, terkadang dengan hal tersebut bagaimana Mas? Mohon pencerahan, nuwun. Oke, matur nuwun Bu Ning, pertanyaannya. Yang pertama terkait siapa yang melakukan pemetaan, itu OPD masing-masing, Bu. Kalau di dinas mungkin akun Kabid, kalau di sekretariat daerah mungkin akun kabaknya. Jadi nanti akun kabaknya silahkan login, kemudian dimutakhirkan sub kegiatan di bawah kabak tersebut. Karena memang SIPD-nya minta setiap akun tersebut untuk melakukan pemetaan sendiri gitu. Jadi tidak otomatis Bapeda satu tombol langsung terpetakan semua, tidak. Kemudian yang terkait jadwal input, mungkin tadi arahnya ke input RKA ngoten nggih, Bu? Sesuai dengan pagu OPD ngoten? Iya. Kan ini mau dipaparkan ke tempat Pak Sekda dulu. Nggih, nggih. Nah, niki pripun Bu Diana, apakah mau dibocorkan sekarang apa? Jangan Mbak, besok setelah paparan. Belum di-unmute, Bu. Mungkin setelah paparan Mas ada tambahan pagu indikatif. Setelah paparan berikut maksudnya Mbak Ning? Kan kita Senin mau ekspos kegiatan Sekda ke Pak Sekda. Oke. Karena ada beberapa kegiatan itu kan yang anggarannya berubah. Nah, ini kan penetapan pagu indikatifnya kan belum toh? Ya. Nah, mungkin kan setelah kita sampaikan di Pak Sekda, mungkin ada perubahan pagu indikatif yang sudah disepakati sebelumnya, kemarin di TAPD sebelumnya kan kita nggak tahu. Jadi mungkin nanti setelah Senin kita paparan di ruang Pak Sekda, itu nanti yang pagu indikatifnya Sekda mungkin saya nggak tahu apakah bisa berubah atau gimana. Sebenarnya sih kami harapannya bisa memaparkan pagu indikatif itu paling enggak tuh besok Mbak. Kemarin Pak Puni juga ngendiko gitu. Tapi sampai dengan sekarang ini ternyata Bapak-bapak itu kita mau memaparkan pada banyak kesibukannya, repot juga bulan ini. Sudah sebentar ya Mbak, nanti akan kami infokan dalam waktu dekat ini Mbak. Kita dapat waktunya juga baru Senin besok ya Mbak. Padahal kami musrenbang tanggal 29 Mbak, harusnya sudah ada pagu di situ muncul dalam dokumen dalam SIPD ngoten. Gitu, Mbak. Ya nanti hasil dari paparan di ruang Pak Sekda kami sampaikan ke Mbak Diana sama Mas Adam, kami konsulkan ya. Ya, siap. Baik, terima kasih. Mending ada yang lain mungkin dari Bapak Ibu terkait teknis ataupun yang lainnya terkait Renja ataupun perubahan Renstra.
Kalau tidak ada mungkin menambahkan informasi nggih. Jadi pemetaan tadi karena tidak pakai menginputkan RKA terlebih dahulu, jadi hanya memetakan, kemudian melengkapi detail subkegiatan dan kegiatannya supaya cetakannya rapi, maka kami buka jadwalnya sampai dengan tanggal 24 pukul 23. Jadi tanggal 24 pukul 23 itu kalau sudah oke nanti akan kami verifikasi apakah sudah sesuai dengan pagu yang ada di dalam per program RPJMD ataupun di dalam Renstra-nya. Jadi karena belum ada pagu UPD tadi, kami masih akan menggunakan data Renstra maupun RPJMD untuk memverifikasi hasil inputan Bapak Ibu sekalian. Kemudian mungkin yang terkait Renstra ya Bapak Ibu, kalau sudah selesai sebenarnya bisa langsung dikirim ya. Sampai hari ini yang sudah mengirim itu RSPS, kemudian Kapanewon Sanden, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Kasian, Kapanewon Delingo, dan Kapanewon Bantul. Kalau ada yang belum disebut, mungkin ada yang kelewat, mohon saya diinfokan. Jadi ada 6 OPD yang sudah mengirimkan rancangan perubahan rensanya. Nah, deadline-nya tadi saya diskusi dengan Bu Diana, sama ya Bu, tanggal 24. Jadi berbarengan dengan ini juga, berbarengan dengan deadline input SIPKO, BPKAD juga sudah mengirim ya. Tadi barusan mendapat info dari Pemsos. Nah, nanti segera saja OPD lain apabila sudah selesai perubahan rensanya mungkin bisa dikirimkan. Karena akan diverifikasi juga dan menjadi bahan kami untuk melihat hasil inputan Bapak Ibu di SIPD-nya. Karena kan kalau melihat pemetaan Capman 50 kan sekarang datanya masih dipegang di OPD masing-masing. Kami mohon, jadi perubahan rensanya juga bisa segera dikirimkan, biar bisa diverifikasi renstra dan renjanya. Jadi nanti musrenbang itu kita bisa menyiapkan atau menyajikan dokumen rancangan RKPD yang bagus gitu, yang baik. Kira-kira seperti itu. Wonten pertanyaan atau diskusi atau tambahan mungkin? Sudah tidak ada, nggih? Sepertinya cukup, Mas, karena ternyata beberapa teman-teman pada mati listrik karena hujan deras ini, Mas. Putus-putus. Sepertinya sudah cukup, Mas Adam. Aman. Oh, nggih, karena beberapa teman yang lain mati listrik karena hujan deras ini. Putus-putus, Bu. Nggih. Oh, di kami putus-putus malam sekarang ya. Saya kira cukup nggih Bapak Ibu sekalian. Untuk pertemuan kita kali ini, monggo segera dilakukan saja, dicermati kembali SIPD-nya. Nanti bila mana ada hal-hal yang masih kurang jelas, monggo kami terbuka untuk diskusi. Saya kira demikian, Bapak Ibu sekalian, ada kekurangannya, kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.